Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya ataupun bagi Anda yang sudah membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe di sini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang apa yang saya sampaikan tentang bagaimana cara mengaktifkan kekuatan pikiran bawah sadar. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan pikiran bawah sadar. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, silahkan ikut pelatihan saya. Anda bisa hubungi nomor yang ada di WA ini. Nah, pada dasarnya, setiap manusia itu dipengaruhi oleh dua pikiran ya dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama yaitu pikiran sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Untuk pikiran sadar itu pengaruhnya sekitar 1-5%. Sedangkan pikiran bawah sadar itu pengaruhnya 88% ya sampai 95%. Jadi dia lebih kuat. Nah, pada dasarnya kehidupan sehari-hari kita itu dikontrol paling kuat adalah di pikiran bawah sadar. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pengaruhnya jauh lebih kuat dibandingkan antara pikiran sadar. Nah, terkadang kalau kehidupan kita terlalu cemas, sedih, galau, kurang nyaman dan sebagainya, nah itu menandakan bahwa kehidupan kita ada yang tidak beres di pikiran bawah sadar. Nah, ketika ada tidak beres di pikiran bawah sadar itu, maka dipastikan kehidupan akan kurang baik. Nah, bagaimana cara melepaskan itu? Nah, untuk melepaskan itu memang tidak mudah ya, karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah karena ada yang namanya critical area, yaitu semacam sapam pikiran. Jadi dia menjaga data yang ada di pikiran bawah sadar itu, dan ada momen-momen tertentu yang memang digunakan untuk membukanya. Pertama yaitu ada yang namanya figur otoritas. Jadi Anda semuanya apabila Anda mendapatkan saran dari figur otoritas, terutama orang tua, keluarga, guru, dokter, ustadz, motivator dan sebagainya, biasanya pikiran bawah sadar itu akan aktif karena gampang terbuka. Terus yang kedua ada yang namanya pengulangan. Jadi apapun yang diulang-ulang nanti juga akan masuk ke pikiran bawah sadar. Misal ketika Anda dinasihati orang tua berulang-ulang kali, maka pikiran tersebut atau pikiran bawah sadar juga bisa terbuka dan program tersebut bisa tertanam. Bayangkan kalau program yang ditanamkan adalah hal-hal yang buruk, misal cari uang itu susah dan sebagainya. Nah, bisa juga kamu ini goblok. Nah, alangkah baiknya itu bisa diganti dengan kamu pintar, kamu cerdas, kamu anak yang baik, kamu anak yang luar biasa. Nah, itu coba diulang-ulang. Nah, secara otomatis maka program itu akan masuk ke pikiran bawah sadar. Terus yang ketiga ada yang namanya emosi yang intens. Nah, emosi yang intens ini adalah perasaan yang membuat kita entah itu sedih, nyaman, bahagia, intinya perasaan ya. Kalau berlebih biasanya itu juga kita akan mengingat hal-hal sesuatu, baik trauma, kenangan dan sebagainya. Itu menandakan tentang pikiran bawah sadar itu aktif. Nah, ketika Anda merasakan itu, Anda bisa program dengan melakukan sugesti tertentu. Terus yang keempat itu ada yang namanya identifikasi kelompok. Nah, identifikasi kelompok itu semacam kayak pergaulan ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, maka secara otomatis kita juga akan mendapatkan feedback yang positif. Kalau kita bergaul dengan orang-orang negatif atau kelompok negatif, maka bisa dipastikan kita juga akan tertular hal negatif tersebut. Terus yang kelima yaitu ada yang namanya relaksasi pikiran. Nah, relaksasi pikiran yaitu entah itu sholat, meditasi, hipnoterapi. Contoh saya membantu klien saya yaitu dengan ilmu hipnoterapi, yaitu saya melakukan pemrograman di sana, yaitu dengan relaksasi. Relaksasi ini biasanya saya gunakan yaitu di klien saya ketika saya membantu hipnoterapi. Jadi 5 hal tersebut ya, ini bisa kita gunakan untuk memprogram pikiran bawah sadar kita. Oke, mungkin ini yang bisa
saya bagikan buat Anda semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga sukses selalu buat Anda semuanya. Jangan lupa di-share ya video ini dan di-subscribe. Saya Iri, Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.